Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Minta maaf kami biasanya pakai handphone, tapi ini ada coba pakai laptop. Ya, mudah-mudahan dia lancar terus. Ya, kami hendak share screen. Apakah ini baik? Apa ini kelihatan, saudara-saudara? Apa kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, terima kasih. Baik, kalau kelihatan, terimalah salam dan hormat dari penerbangan Advent Indonesia yang berpusat di Papua. Kami sungguh merasa terberkati dengan acara 6875 ini, ya, yang mempersatukan seluruh alumni atau alumnus SLA Kawangkoan 6875 di seluruh dunia. Kami juga merasa terangkat hati kami dengan lagu dari saudara Paulus Hedemans tadi. Memang dari dulu ya kami masuk 68, kalau enggak 67, 68 Paulus di antara 68 69 masuk dengan kakaknya, atau dari 67 juga sama-sama. Saya waktu itu kelas 1 SMA dan sama-sama kami dari Jemaat Tikala masuk ke SLA, dan suara saudara Paulus memang dari dulu so bagus sekali, apalagi sekarang ya, dengan latar belakang Manado tua, mengingatkan ungkapan bahwa no man like an island, tidak ada orang yang sama dengan pulau, cuma berdiri sendiri ya. Orang perlu teman, perlu sahabat, perlu komunitas, dan pasti ada teman-teman waktu sekolah dan waktu berada di SLA yang lalu. Saudara-saudara, kami di Papua sudah sejak 2017. Sekilas saja kami hendak sampaikan penerbangan kita di sana. Sekarang ini kita akan mempunyai 5 buah pesawat. Yang sebelah kiri atas sudah jalan, sebelah kanan lagi dibuat, itu jenis Pilatus. Kiri bawah baru dibeli, masih berada di luar negeri. Kemudian 2 yang kanan bawah itu adalah cuma muat 2 orang. Kita akan melayani Mambramo Raya sampai ke Kasonaweja, terus Dugu-Dugu, dan di sana banyak sekali jemaat. Ini cuma muat 2 orang ataupun 1 orang. Dan pilot di sana kita mempunyai sekarang ini 3 orang pilot, 2 lagi terbang dan 1 kita siapkan atau disekolahkan. Sasaran utama penerbangan Advent Indonesia adalah membuka sekolah dan menolong masyarakat dalam hal kesehatan. Tahun ini kami merekonstruksi hanggar dan base kami yang ada di Doyo Baru, sebab tahun lalu ada kena banjir. Ya, saudara-saudara barangkali pernah dengar banjir tersebut ya. Dan kita bersyukur saudara-saudara, karena kita kemana saja ketemu dengan alumnus SLA Kawangkoan. Kemana saja kita pergi, maka ada teman-teman, sahabat-sahabat. Aduh, dulu pernah di Kawangkoan, pernah di Timbola Kaki, pernah di Pimpong. Aduh, dulu ini sama-sama kita ke Kanonang, mandi air panas. Ya, ini biasa kita. Dan kami ada beberapa gambar, ya maafkan yang lain kami tidak sempat, tapi secara cepat ini saudara Weli yang tetap aktif, dan kami berterima kasih kepada pimpinan SLA sekarang ini maupun yang lalu-lalu ya. Tiap-tiap pimpinan mempunyai peran masing-masing dan Tuhan sudah tentukan. Dan sekarang ini Bapak Leksi, kami sangat berterima kasih dengan perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini, luar biasa. Dan ada beberapa gambar yang saudara-saudara dapat saksikan di sini. Tommy, kemudian di bagian bawah ada nama Joko, Johan Korengkeng, ada guru kita Engku atau Serkulon, Beni Mangowal, dan lain-lain ya. Kami juga mau sampaikan bahwa foto 3 yang kanan atas ini penting sekali ya. Kami melihat ada Since tadi. Waktu kami di SLA tahun 68, Since kelas 3. Kelas 3, 67, kami 67 di SLA, dia kelas 3 SMA.
Dan paling kanan Tante Rina adalah menurut survei Tante Rina salah satu murid pertama SLA tahun 48. Ini luar biasa, murid pertama SLA tahun 48 bersama saudara Pangke, ada juga saudara Walean dan lain-lain. Kemudian di bagian bawah ada Bone, ada teman-teman dari Amerika, ada yang Cepua, ada saudara Wulur, ada teman ya, teman sekaligus musuh di badminton, saudara Utuh Mawikere. Dan kalau saudara perhatikan gambar di tengah ini ada 4 nona. Dan kami teringat ketika kami ketemu dengan seorang teman dari Kairagi. Lalu saya katakan padanya, bagaimana kabar? Dia katakan, aduh berat ini, payah, putus dengan mai tua. Saya katakan, jadi bagaimana? Dia bilang, susah sekali cari teman hidup. Lalu saya hibur dia, ya enggak apa-apalah. Walaupun tidak dapat teman hidup, tapi pengalaman hidup juga sudah bagus. Ya, walaupun tidak dapat teman hidup, pengalaman hidup juga sudah bagus. Dan nona yang dia bicarakan itu salah satunya ada di sini, dari gambar ini. Dan dia katakan ya memang susah, sudah mematut-matut diri di kaca, sudah atur ini model supaya bagus, tetapi maklum muka rupa ilmu bumi, dia bilang. Jadi gagal, ya. Tetapi saudara-saudara, gagal di SLA, gagal dalam percintaan menjadi langkah awal untuk maju. Dan teman saya ini sukses. Sebab bukan cuma dia yang sukses. Semua tamatan SLA, alumnus SLA yang pernah sekolah di SLA, di mana-mana kita ketemu, semua dengan wajah gembira. Semua sukses, dan ini jadi satu kebanggaan bagi kita. Saya cari-cari foto tahun 69 ketika kami tamat, cuma dapat dari saudara Ad. Ya, saudara Ad. Ini foto tahun 69, tapi yang muncul ini adalah SMP. Saya cari-cari SMA tidak didapat lagi. Yang saya kenal sekali di sini ada Yoce Sepang di bagian tengah. Yoce Sepang. Mungkin juga saudara-saudara ada yang tamat tahun 69 SMP. Ketika itu kami tamat tahun 69 SMA. Bersama dengan Anissa Erang yang ada di sini. Mungkin Bradley Sampo ada juga. Tahun berapa Bradley ya? Ada gambar-gambar di sini, ada Ridien, ada Flora. Ini Dike, adik kelas kami. Saudara Bun juga, saya kira adik kelas kami. Ada saudara Erik Rantun bersama Dr. J, ini juga adik kelas kami. Tapi ini satu kenang-kenangan, ini gambar kami ambil dari WA. Jadi mohon maaf kalau yang lain-lain tidak sempat kami ambilkan gambarnya. Dan sambil kita bersyukur kepada SLA dengan terobosan inovasi yang baru, baik dalam pendidikan, internet, dan sistem yang menggunakan internet yang cepat, teknologi modern, SLA juga masuk ke produksi cake, bakery, and healthy food. Ini satu hal yang baru sama sekali. Ya, dulu kami ada yang jual-jual, tapi jual milu ya, pendeta Katembak punya, ada juga ayam, telur ayam, ada ayamnya juga ada, ubi-ubi. Tapi sekarang sudah sangat maju, dan ini kita sangat mengapresiasi. Dari gambar yang sebelah kanan sudah lihat Ibu Chang bagian atas, Stans Triwandono Mambu. Kemudian ada Jeffrey Mambo, ada Deki Pesik, ada juga Walean, ini Dani Walean dan istri. Ini juga murid-murid pertama ketika sekolah ini dimulai. Bagian bawah ada Yoce Lengkong, ada Pendeta Dien, ada Wauran. Dan paling kanan bawah kalau saudara perhatikan ini sangat terkenal sebab dia jaga store dulu. Jaga store tapi DP Sabong hilang-hilang. Karena orang jaga ambil ya. Pakai bambu yang panjang, taruh paku di ujung, lalu tusuk ke dinding, itu sabun. Ya, lalu diambil keluar melalui loket. Ya, luar biasa pengalaman dengan saudara Wesley Supit, Coan. Masih ada lagi gambar yang lain. Ini juga masih ada gambar yang lain ya.
Bapak Lexi Herman Wele, ya. Sky is the limit dengan berbagai terobosan baru. Kemudian ada Olha Tumbel dan ada Yeni Lonto. Kemudian ada Ani Saerang, Mem Saerang dulu, Jimmy. Lalu ada Ida Saerang, gambar paling bawah. Ini teman-teman yang luar biasa. Yang Solaman Abakudapa, long time not see, ketemu di sini, ya. Dan pada saat ini saudara-saudara kami mengambil satu judul, SLA kami tetap masyurkan. Kita bersyukur kalau dengan berkat Tuhan kita dapat enjoy, menikmati pengalaman di SLA. Di Papua, ketika kita masuk tempat yang baru untuk gereja Advent, sebenarnya di situ sudah seluruh Papua sudah ada gereja, sudah ada denominasi. Itu sebabnya tiap kali kita masuk, tua-tua adat dan semua masyarakat dikumpulkan dan diberikan keterangan di hadapan guru yang kita kirim dan perawat. Lalu mereka disampaikan bahwa jangan pernah ajar mengenai babi, tidak boleh makan babi. Jangan pernah ajar mengenai sabat, jangan pernah ajar mengenai gereja di sini. Kamu jadi guru dan kamu jadi perawat, cuma itu. Luar biasa, saudara-saudara, ya. Langsung dibuat pembatasan, tidak boleh. Jadi apa yang kita buat? Mereka yang minta guru, mereka yang minta perawat, ya kita kirim. Tapi kita tidak melihat jangka pendek. Kita melihat jangka panjang. Kita buka sekolah. Kita buka sekolah di Tinibil. Kita buka sekolah di Okyok. Buka sekolah di Sumingka. Tahun ini kita buka sekolah di Wakidang. Beberapa tahun lalu di Hobotongo. Sudah jalan sekarang ini dengan 9 guru. Dengan tujuan melalui pendidikan kita masyurkan Yesus Kristus. Melalui sekolah kita ajarkan mereka. Dan kemudian ya mereka belum dibaptis waktu itu. Tapi setelah tamat SD mereka dikirim ke SLA Doyo Baru. Dan di sanalah mereka diperkuat, diteguhkan dalam kebenaran ini. Bukan jangka pendek, jangka panjang. Melalui pendidikan. Kita masyurkan pendidikan kita. Sebab di pendidikan kita ada kasih Allah. Pendidikan kita mengembalikan peta Allah yang hilang. Dan demikian pula dengan SLA. Ketika kita mengatakan SLA, ada Tuhan di sana. Ketika kita katakan masyurkan SLA, yang kita masyurkan adalah kebenaran yang kita dapatkan di sana. Nilai-nilai luhur sesuai dengan firman Tuhan dan tulisan Roh Nubuat yang kita kabarkan. Di balik kata SLA, kami tetap masyurkan adalah kita meninggikan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pada tahun 2008 kalau tidak keliru, dari Sidar Ministry datang ke SLA kawan-kawan. Dan turut serta waktu itu Gladys Makarewa. Dan sejarah mengatakan bahwa tahun 1948 ketika sekolah ini dimulai dengan lantai tanah, atap rumbia, dimulaikan oleh Master Winkler. Tahun 1950 diganti oleh Master MG Laloan. Dan tahun 56 Master MG Laloan ke Bandung dan selanjutnya ke Amerika Serikat. Tahun 57 diganti oleh Bapak atau Master Bernard An yang kemudian ke PTA Bandung. Lalu menjelang Permesta diganti oleh Master Newell, Bryce Newell, tahun 58. Cerita mengatakan yang kami dapatkan original dari murid waktu itu adalah Master Wele, yang kita biasa bilang Sir Wele. Dia katakan bahwa sebelum
MG Laluan berangkat ke Bandung, maka MG Laluan yang merupakan pengarang lagu Mars SLA ini, ya, yang karang, kemudian dibantu oleh Gladys Laluan, Gladys Makarewa dalam membuat notasinya. Dia mengetahui bahwa terjadi perubahan. Perubahannya adalah dari SPS, Sekolah Pendidikan Sulawesi, menjadi Sekolah Lanjutan Advent. Nah, bagaimana dengan lagu Mars SLA? Lalu dia sebelum berangkat di acara chapel terakhir, Master Martin G. Laluan ini, MG Laluan, dia perbaiki Mars SLA. Ya, kalau yang biasa kita tahu, di tengah alam elok di lembah, sana terdapat sekolah kami, di mana Tuhan disembah, di mana otak dilatih, di mana tangan bekerja. SLA itulah namanya, Sekolah Lanjutan Advent. Nah, saudara-saudara, saya mau nyanyikan sesuai dengan perubahan yang dibuat oleh MG Laluan. Nanti sebentar kita akan nyanyikan lagi, tapi saudara boleh ikuti. Di tengah alam elok di lembah, sana terdapat sekolah kami, di mana Tuhan disembah, di mana otak dilatih, di mana tangan bekerja. SLA itulah namanya. Nah, saudara perhatikan perubahan ini. Oh, Sekolah Lanjutan Advent, oh Sekolah Lanjutan Advent, kepadamu kami setia, dan seterusnya. Nah, kata ini, oh Sekolah Lanjutan Advent, dengan ada ekornya di belakang, ini tidak pernah dilakukan. Dan saya sendiri baru tahu dari Pendeta Wele, ya, Pendeta Andres Wele, akan perubahan ini. Dan barangkali kita boleh ikuti perubahan ini. Sebab inilah yang disampaikan oleh Bapak MG Laluan sebagai pengarang, pencipta lagu ini. Dan kemudian ditambahkan gubahannya atau notasinya oleh Gladys Makarewa. Dan tahun 2008 ada dicoba untuk berubah. Namun sampai sekarang kita langsung saja Sekolah Lanjutan Advent, ya. Baik saudara-saudara, kita akan bicara sedikit mengenai firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan 1-2 ayat dari firman-Mu. Pengalaman orang Israel dahulu kiranya juga menjadi berkat bagi kami dalam acara Zoom ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau saudara membaca Yosua pasal 1 ayat 9. Be strong and of courage. Tuhan katakan kepada Yosua, kuat dan teguhkan keyakinanmu akan pimpinan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau saudara perhatikan cerita ini, menarik karena cerita ini sudah akhir dari perjalanan. Ya, sudah mendekati akhir perjalanan 40 tahun dari orang Israel keluar dari Mesir mau masuk ke Kanaan. Tapi ada 2 hadangan di depan. Hadangan yang pertama adalah Sungai Yarden. Mau melewati Sungai Yarden, masuk kota Yeriko. Dan ketika itu Yosua dikatakan oleh Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Tuhan akan menyertai engkau. Saudara-saudara, 3 hari ketika Tuhan perintahkan atau sampaikan kalimat ini, akan ada mujizat, akan ada
kehebatan yang terjadi. Singkatnya akan ada kemenangan. Itu sebabnya kuatkan dan teguhkan hatimu. Kami melihat bahwa rencana besar dari alumnus ya minggu depan. Jangan gentar. Kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan kecut ataupun tawar hati. Karena Tuhan akan menyertai kita. Mari kita lihat cerita selanjutnya, saudara-saudara. Dalam Yosua pasal 4. Ketika mereka mau menuju ke Yeriko, harus melewati sungai Yordan yang besar. Ayat 8 mengatakan, mereka mengangkat begitu. Jadi dalam cerita Yosua ayat pasal 2, 3, 4 dikatakan ketika pemikul tabut yang paling depan kakinya menyentuh air, air langsung merebak, surut. Seperti ada dam, halangan sehingga sungai Yordan berhenti mengalir. Dan tanah menjadi kering, orang Israel lewat di sungai Yordan. Ini tabut, dia tetap, para imam yang memikul tabut tetap di tengah sungai Yordan. Ya, tidak terus. Dia berhenti di tengah. Kasih orang liwat semua dulu, baru paling belakang tabut berjalan. Mari kita lihat ayatnya. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa mereka ke seberang, ke tempat bermalam diletakkan di situ. Ambil 12 batu, lalu mereka bawa. Dan dalam cerita selanjutnya dikatakan, mereka bawa terus batu itu sampai di Gilgal. Lalu di Gilgal batu itu disusun. Menjadi peringatan bagaimana Tuhan sudah menuntun orang Israel melewati sungai Yordan. Ayat 9. Pula Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Jadi ada 12 batu yang dibawa, ada juga 12 batu yang ditinggalkan di tengah sungai. Jadi ada 2 tugu. Yosua menegakkan 12 batu di tengah-tengah sungai Yordan itu. Ada tugu di tengah sungai Yordan. Ya, begitu mereka lewat, air lewat juga. Tapi 12 batu itu tentunya ukuran besar. Tetap ada di tengah sungai Yordan. Tidak kelihatan, tapi ada. Saudara-saudara, yang kami maksudkan di sini, bagi student SLA yang sekarang lagi belajar menimba ilmu di lembaga pendidikan SLA Kawangkoan, melalui SLA yang ada di depan mata, yang hari-hari Anda lihat, apakah dining room, apakah ruangan belajar, apakah asrama, ataupun taman, lapangan di depan sekolah yang begitu bagus itu. Ya, setiap hari Anda lihat, Anda akan muliakan. Sebab memang di depan mata. Ketemu dengan teman-teman, guru-guru, sahabat-sahabat, belajar. Saudara banggakan sekolah ini. Tapi bagi alumni, ya, alumnus yang tersebar di seluruh dunia ini, kita tidak melihat SLA lagi. Dia berada jauh dari mata kita. Bagai batu yang berada dalam air sungai Yordan yang tidak kelihatan. Ya, walau jauh dari SLA, tidak kelihatan alma mater itu. Tapi pendidikan, budi pekerti, kebenaran yang telah kita dapatkan tetap hidup dalam hati sanubari kita dan tak dapat diambil oleh siapapun. Tak dapat diambil oleh siapapun. Walaupun kita tidak berada di SLA, kita tidak lihat batu itu karena sudah tertutup dengan air. Tidak terlihat lagi bangunan-bangunan SLA, teman-teman guru-guru di sana, maupun kenangan-kenangan manis seperti air dingin, mandi air panas, tidak ada lagi. Ya, kita tidak naik lagi ke Pindabetengan, tidak kelihatan lagi karena kita sudah jauh. Tetapi pendidikan, budi pekerti, kebenaran yang telah kita dapatkan tetap hidup menjadi tanda. Ada hubungannya kita dengan SLA, ada hubungannya kita dengan kali kita, Tuhan kita.
yang kita dapatkan di sekolah itu. Dan itulah yang kita akan masyurkan. Kita akan sebarkan. Kita akan tinggikan alma mater kita karena di sana ada Tuhan. Di sana ada pendidikan Kristen yang benar. Ketika dulu kami mengadakan acara sekolah sahabat anak-anak di Pinabetengan, itu sekitar tahun 68 ya, kami rombongan-rombongan. Ada cerita yang juga berkembang sampai sekarang. Ketika kami dengan picture roll lalu menanyakan anak-anak siapa yang suka nyanyi, dan ada satu anak kami tanyakan, kamu sayang mana, papa dan mama? Papa atau mama? Lalu anak ini mengatakan, dua-dua saya sayang. Lalu kami tanya lebih jauh, apa mama dan papa ada bedanya enggak? Apa beda papa dan mama? Ini toya nganio nih, ya, toya anak-anak kecil. Ada beda papa dan mama? Lalu anak ini katakan, ya ada beda. Ada beda. Kami kejar lagi ya. Apa bedanya? Apa banyak bedanya? Dia katakan bedanya sedikit. Bagaimana bedanya sedikit? Ya, kalau papa makannya sedikit, tapi mamanya sedikit makan, sedikit makan. Kalau papa sedikit makan, tapi mama sedikit makan. Ada beda yang lain? Ya ada. Kalau papa sedikit keluar, tapi mama sedikit keluar. Kemana? Ya, papa sedikit belanja, tapi mama sedikit belanja. Dia sambung lagi. Kalau papa sedikit marah, tapi mama sedikit marah orang. Saudara, ini cerita yang sampai sekarang masih ada. Dan kami mau tanya kepada seluruh alumnus, baik yang ada juga yang student yang ada di SLA Kawangkuan, apakah ada perbedaan kita ketika kita belajar di SLA atau tidak? Apakah ada sesuatu yang membedakan kita ketika kita keluar sebagai alma mater, sebagai alumnus, ya, meninggalkan alma mater? Atau tidak ada beda saja sebelum kita masuk dan sesudah kita keluar? Saudara, sudah pasti bedanya banyak. Kami secara pribadi sangat berhutang budi kepada Lembaga Pendidikan Advent SLA Kawangkuan. Di sanalah kami pertama belajar bercuci baju, belajar bersetrika, ya, belajar mengatur diri sendiri. Dan di sana juga tempat belajar batunangan. Ya. Lihat nona nanti di SLA Kawangkuan. Ini sekolah yang memberikan banyak ajaran untuk kemandirian, mandiri, mengambil keputusan-keputusan yang penting. Dan itu pun yang kami bawa terus setelah meninggalkan alma mater. Apa beda setelah kita tinggalkan alma mater? Saudara, ketika kita masuk ke SLA bagaikan bejana yang kosong. Dan Tuhan merubahnya di sana sesuai dengan lagu dari Saudara Hedemans. Tuhan merubahnya bejana itu. Dan Dia isi bejana kita. Begitu kita keluar dari SLA, bejana kita sudah terisi dengan kebenaran, dengan budi pekerti, dengan hal-hal yang baik. Dan inilah yang kita akan masyurkan, bahwa ada Tuhan, ada kebenaran di SLA. Orang akan masuk ke SLA. Dan bagi teman-teman yang sudah lama meninggalkan SLA, kita dapat mengenang kembali bagaimana tangan Tuhan yang ajaib yang telah memimpin kita. Kita masyurkan kebenaran, tinggikan Yesus Kristus, sehingga keluarga, teman, sahabat, dan komunitas di mana kita berada akan melihat bahwa alumnus SLA itu luar biasa, hebat, orang baik, karena sumber pendidikan kita, yaitu alma mater kita, Yesus ada di sana. Minggu depan, alumni SLA 6875 akan meninggikan nama Tuhan melalui satu seri Minggu Kebangunan Rohani. Amazing Grace. Luar biasa Tuhan Pebai. Tuhan Pebai luar biasa. Mari kita mengikutinya. Hati kita diperbaharui, juga kita undang teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Teman-teman waktu dulu di SLA. Ataupun teman-teman sekarang, untuk mendapatkan berkat melalui acara kebangunan rohani ini.
Tuhan memberkati, selamat pagi, sukses dan sehat selalu. Amin.